ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan karunia-Nya lah serta nikmat dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat mengikuti ceramah ini di tengah kondisi pandemi COVID yang melanda Indonesia sejak bulan Maret. Tak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, kedua kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan umatnya, insya Allah kita di dalamnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kembali agenda dari program Ramadan di Perumahan Bali Ceni 1441, yaitu kajian tematik online yang insya Allah kali ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Wido Supraha yang merupakan founder dari Adab Insan Mulia, peneliti INSIS, dosen pasca sarjana UIK Bogor dan MUI Pusat serta PUI Pusat. Tema kali ini yaitu memahami usia tumbuh kembang anak. Mungkin langsung saja Pak Ustadz Wido, segera dimulai Ustadz. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara didengar jelas ya semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya tercurahkan kepada Bapak, Ibu, sahabat semuanya yang tetap berbahagia insyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Yang dengannya kita memohon pertolongan atas seluruh urusan-urusan agama kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu bahagia, karena orang-orang yang memiliki ilmu dia tahu kenapa harus berbahagia. Realitas belum tentu bisa kita ubah, tetapi cara kita melihat realitas itu pasti bisa diubah. Dan ilmu akan membimbing kepada kita untuk selalu bisa menghadirkan kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena itu ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh ajaib perilaku orang beriman itu semuanya baik baginya. In asabahu syarra'u sakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Diuji dengan ujian yang dia sukai, dia bersyukur. Diuji dengan ujian yang dia tidak sukai, dia bersabar. Jadi hidupnya antara syukur dengan sabar. Dia punya keyakinan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seorang hamba kecuali di luar, kecuali apa yang ada di dalam kesanggupan. Termasuk ketika ayah bunda diberikan karunia anak, baik 1, 2, 3, atau mungkin 10 anak, maka Allah Subhanahu wa taala pasti Maha mengetahui bahwa dia telah menetapkan kepada orang yang punya potensi untuk menegakkan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu dalam konteks memiliki anak, ayah bunda semuanya, hadirkanlah kesungguhan, hadirkanlah semangat, dan hadirkanlah sebab bahwa kita memang mampu untuk menunaikan amanah ini.
Karena tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan mundur ke belakang kecuali kita hadir untuk mensukseskan ya pilihan-pilihan kehidupan ini. Dan di antara kesungguhan kita adalah di antara tanda kesungguhan kita adalah apa? Yaitu dengan berorientasi untuk memasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala baik diri, keluarga maupun anak-anak kita. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah wa la takunu karahbaniyatin nasara." Menikahlah kalian semuanya karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak di yaumul qiyamah. Saya coba share slide ya kepada Bapak semuanya. Sore itu doang. Jadi slide yang akan saya presentasikan ini berjudul sebenarnya teladan Nabi dalam mendidik anak. Tapi tema yang akan kita bahas hari ini sebenarnya adalah bagian kecil dari slide ini, yaitu memahami tumbuh kembang anak, ya, memahami tumbuh kembang anak. Karena ketika kita memahami tumbuh kembang anak, maka kita akan jadi tahu bagaimana cara menanamkan sesuatu kepada anak kita sesuai tahapan umurnya. Ya, jadi tujuan kita mengetahui tumbuh kembang anak itu tujuannya adalah agar kemudian kita jadi tahu materi apa yang paling tepat untuk kita masukkan kepada anak-anak kita. Hal ini terkait tentang definisi daripada pendidikan itu sendiri. Ya, jadi kalau kita bicara apa itu pendidikan, ya, pendidikan itu adalah lahir dari perpaduan konsep manusia dan konsep ilmu. Ya. Jadi apa itu pendidikan? Perpaduan daripada konsep manusia dengan ilmu. Nah, para ayah bunda begitu dia dikaruniai seorang anak, maka hendaknya dia memahami betul apa itu manusia dan apa itu ilmu. Dan mengetahui apa itu manusia, ya, dia bisa mengambil sumber-sumber dari barat, dari India, Cina, Yunani kuno, tapi bagi seorang muslim hendaknya dia mengawali konsepnya tentang manusia itu dari pandangan hidupnya, referensi kehidupannya, yaitu Al-Quranul Karim. Karena itu hadirkanlah pemahaman tentang konsep manusia dari Al-Quranul Karim. Ya, itu cara pandangnya. Karena itu kemudian perpaduan antara konsep manusia dengan ilmu itu melahirkan konsep tentang yaitu pendidikan. Konsep ilmu untuk hidup itu melahirkan konsep sains, fakultas sains. Hidup di dunia itu melahirkan fakultas ekonomi, politik, dan hukum seterusnya. Ya. Baik, berikutnya di slide ini saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya pendidikan itu proses, tapi tetap berorientasi pada hasil. Orientasi kita adalah punya anak beradab. Supaya punya anak beradab, maka kita harus paham betul tumbuh kembang anak-anak kita. Sehingga akhirnya dengan pendidikan yang benar, kita akan mudah mencapai tujuan tersebut. Karena itu ini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dapat kita jadikan referensi. Ya, misalkan, apakah Nabi Nuh alaihissalam itu ayah yang gagal misalkan? Ya,
sekaligus suami yang gagal misalkan, ya kan? Tentu saja keyakinan kita tidak. Kenapa? Karena orang yang paling tahu tentang pendidikan kenabian, tentang pendidikan yang terbaik pada masa itu tentu adalah para nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak sendiri. Karena itu tugas kita hanyalah sekedar menghadirkan sebabnya, proses yang benar, adapun wilayah hasil itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersedih kalau kita tidak memiliki anak yang soleh, sementara kita telah melahirkan sebab yang benar. Tapi justru sebaliknya, kalau kita memiliki anak yang soleh, sementara kita tidak punya kontribusi sama sekali, justru bersedih. Karena agama ini menilai sejauh mana kemudian ayah dan bunda itu masing-masing punya peran dan kontribusi dalam menanamkan iman kepada anak-anak. Karena itu kalau ditanya apa itu pendidikan, pendidikan adalah proses menanamkan, memasukkan sesuatu ke dalam jiwa manusia. Agar jiwa manusia itu akhirnya beradab. Apa makna adab? Adab itu adalah disiplin. Ya, disiplin daripada akal, jiwa, dan jasad. Jadi dia adalah disiplin daripada akal, jiwa, dan jasad. Dan kalau kemudian seseorang itu kemudian mengkaji agama ini dengan benar, maka akan lahir disiplin akalnya, disiplin jiwanya, dan disiplin jasadnya. Dan itu semua berawal daripada ya bagaimana kita menanamkan disiplin itu sejak sedini mungkin. Ya. Dan yang disebut beradab itu salah satu tindak ukurnya adalah seseorang itu adil. Dia mampu meletakkan sesuatu pada proporsinya, dia mampu memilih dan berkata-kata yang benar pada waktunya. Itu di antara contoh-contoh sosok-sosok yang beradab, gitu ya. Karena itu kalau kita belum punya bayangan akan seperti apa anak kita didik, maka yang disebut anak beradab itu adalah anak yang akalnya cerdas, hatinya sehat, ya, jiwanya sehat, dan jasadnya kuat. Kita tidak ingin anak yang akalnya cerdas, tapi kemudian jasadnya sakit-sakitan misalkan. Hanya karena kita tidak mendidiknya dengan kurikulum jasadiyah. Atau ada anak yang jasadnya kuat, tetapi kemudian jiwanya tidak sehat. Dia pendendam, dia mudah depresi, ya, dia mudah hasad, cemburu, dan seterusnya. Nah, ini adalah 3 target besar dalam membangun anak-anak yang beradab itu. Yang kalau diturunkan secara lebih spesifik lagi adalah anak-anak beradab itu dia punya key performance index-nya, yaitu jasadnya kuat, akhlaknya mulia, wawasannya luas, ekonominya mandiri, akidahnya bersih, ibadahnya benar, semangatnya konsisten, waktunya terjaga, urusannya teratur, dan kehadirannya bermanfaat. Gitu ya. Berwawasan luas misalkan. Ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sampai membuat satu risalah khusus tentang apa-apa yang perlu ditanamkan kepada jiwa manusia. Ya, dia harus tahu banyak hal. Pengetahuan Islam, pengetahuan sejarah, pengetahuan bahasa dan sastra, pengetahuan humaniora, pengetahuan ilmiah, pengetahuan tentang kenyataan, itu masing-masing ya disampaikan. Baik, tentu kalau kita sudah punya visi besar, dan apalagi kita sudah punya target umur, misalkan, ya saya sering mengatakan, mari kita bantu anak-anak kita agar di umur 20 tahun mereka sudah matang pada waktunya, seperti matangnya para sahabat Nabi dulu, yang usia muda-muda, dan juga kemudian saya lanjutkan. Di usia 20 tahun, sebagaimana sahabat Nabi dulu, kemudian sahabat Nabi dulu matang dibuat oleh Nabi SAW di usia 20 tahun, kemudian juga
tokoh-tokoh bangsa kita misalkan, di usia 20 tahun mereka telah matang pada waktunya. Karena itu tidak ada masa-masa yang sia-sia dalam periodisasi kehidupan manusia. Tidak ada masa untuk cabai-cabean misalkan, masa untuk tawuran, masa untuk urakan. Semua masa itu mahal. Karena umur kita cuma terbatas. Karena itu kita harus tanamkan kepada anak kita sedini mungkin desain besar kehidupannya, ya, korelasinya dengan peradaban, sehingga dia tahu bagaimana cara memanfaatkan umur-umurnya yang terbatas ini. Nah, kita memulai dari bagaimana Al-Quran bicara tentang tahapan pertumbuhan anak. Ya. Yang pertama, saya mengatakan ada masa sebelum kelahiran. Ya. Kalau di istilah psikologi sering disebut masa prenatal, masa konsepsi, masa kandungan. Ini kita bisa merujuk pada Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-12 hingga ke-14. Di sini kita kenal istilah nutfah, ya. Alaqah, mudghah, idhama lahma, dan kemudian janin yang sempurna. Ya. Di masa prenatal ini, ya, ada masa nutfah. Ya, masa nutfah. Nutfah ini, ya, masa satu nutfah dari 200 juta nutfah berhasil, ya, bertemu dengan nutfah dari wanita, ya, dan kemudian akhirnya membentuk alaqah yang menempel di dinding rahim begitu kuat nanti melahirkan plasenta. Kemudian mudghah, ya, mudghah ini segumpal daging, ya, daging gigitan kecil gitu, ya, makna mudghah itu. Kemudian ada istilah izama lahma, yaitu tulang, munculnya tulang rawan, kemudian dibalut oleh daging dan kemudian mengeras. Kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar. Ya, diciptakanlah janin yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah dari proses penciptaan yang rumit ini, tapi kemudian melahirkan, ya, sebaik-baik penciptaan. Ya. Yang kedua, masa pasca Natal, yaitu masa sesudah kelahiran. Ini kita bisa merujuk pada Quran surah Al-Hajj ayat kelima. Dan Quran surat An-Nur ayat 58 hingga ayat 59. Ya, di fase tumbuh kembang. Di sini kita mengenal ada istilah tiflun, ya, anak, kemudian baligh, usia yang sampai pada titik-titik tertentu, kemudian syuyukh, usia tua, dan kemudian fase arzalil umur, masa di mana sudah melewati masa tua, sangat sepuh, hingga apa yang dia pernah ketahui hilang, bahkan dia menjadi masa kekanak-kanakan. Ya, makanya Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Aku berlindung kepadamu dari masa tua yang pikun, gitu ya. Nah, kita coba lihat masa-masa tersebut secara lebih detail. Yang pertama masa tiflun, masa anak. Ya, ini periode fi daurit tufulah, periode anak-anak. Periode ini bisa dibagi antara umur 0 sampai 2 tahun dan umur 2 sampai 6 tahun. Ya, kalau sekarang istilahnya fase anak usia dini. Ya, fase anak usia dini. Angka 6 tahun ini diambil dari mana? Ini diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk mengajarkan anak kita sholat di umur 7 tahun. Ya, dan memarahinya ketika tidak sholat di umur 10 tahun. Jadi umur 7 tahun Hijriyah itu dikurang 77 hari, 6 tahun 9 bulan kurang lebih. Di fase ini disebut fase daurut tufulah. Nah, fase ini itu fase ahliyatil wujub istilahnya. Ya, fase raja kecil. Fase dia menjadi raja. Dalam pengertian, bukan kemudian apa yang dia minta kemudian kita perlu berikan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah di fase ini orang tua harus sadar bahwa sebagai raja ada kebutuhan mendasar dirinya yang penting untuk dibantu diakomodir tercapai. Apa itu? Fisiknya, motoriknya, inteligensinya, sensorisnya, linguistiknya, dan emosionalnya. Ya, ini yang perlu dibantu. Ya, jadi di masa ahliyatil wujub ini peran orang tua sangat strategis.
Karena ada yang mengatakan dalam perkembangan teknologi terbaru, setelah mereka teliti, ternyata perkembangan saraf sensorik itu 80%. Ya, sampai 80% pertumbuhan itu. Nah, di 80% berhenti. Pertumbuhan itu berhenti di 80%. Nah, 80% hingga 100% itu menurut penelitian bergantung pada apakah ayah sama bundanya terlibat terus merangsang pertumbuhan itu. Ya, itu menurut narasi teknologi modern. Nah, Al-Quran sudah menceritakan tentang pentingnya dialog-dialog rangsangan itu sedini mungkin, ya, sedini mungkin. Nah, karena itu kemudian ketika ayah sama bunda banyak berbicara, ya, ayah sama bunda banyak kemudian berkata-kata, ya, itu akan meningkatkan linguistik dia, emosinya, sensorisnya. Sebaliknya, ketika kemudian seorang ayah itu bisu dan juga ibunya mungkin bisu, maka berhentilah perkembangan daripada tumbuh kembang anak itu. Dia berhenti di 80% itu. Ya. Nah, berikutnya juga, kalau kemudian orang tua mengintervensi dengan tidak menguatkan tumbuh kembang anak itu, misalkan hanya supaya anak itu tidak mengganggu, maka seringkali berulang-ulang dengan frekuensi yang sangat berlebih, ya, anak itu didudukkan di depan televisi, kemudian diberikan handphone, kemudian diberikan makanan cemilan, maka anak itu memang tidak bergerak. Dia di depan televisi, megang handphone, ada cemilan, anak tidak bergerak. Nah, ini maksudnya adalah satu perbuatan keliru yang membuat anak tidak berkembang lagi ke 6 unsur ini. Ya, karena itu kemudian penting untuk difahami. Di usia 0 sampai 2 tahun misalkan, ini fase menyusui. Al-Quran juga mengatakan istilah 30 bulan dalam Quran surat Al-Ahqaf, ya, ayat 15. Jadi kalau orang itu 9 bulan, dia menyusui bisa sampai 21 bulan, gitu ya. Sehingga total 30 bulan menyusui. Kalau istrinya tidak mengeluarkan air susu, maka dia hendaknya mencari ibu susuan. Dia cari siapa yang bisa menyusui anaknya. Dia bayar. Ya, sebelum kalau tidak ada pilihan lain baru diberikan kepada susu sapi, gitu ya. Jadi menyusui. Kemudian berlari untuk kesenangan bagi anak umur 2 tahun ke bawah itu biasa. Dia baru bisa jalan, berlari sana sini. Itu namanya berlari untuk kesenangan. Dia belajar berlari. Nah, berikutnya dia akan senang berlari tapi untuk berpetualang. Dia ingin tahu sana sini dan seterusnya. Ya, dia belajar melompat, ya, berlari dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita dorong, ya. Hanya saja memang kita perlu bimbing dia dengan juga membiasakan dengan adab-adab baik. Ya, contoh misalkan di mana anak itu berlari, yaitu di lapangan. Nah, apakah kemudian anak berlari di masjid? Tidak, anak tidak berlari di masjid. Anak menghormati masjid. Nah, ini kita sebagai orang tua adalah sangat berperan mendidik adab itu. Ya, dan saya melakukan itu. Bagaimana sejak kecil kita biasakan anak lari di lapangan, tapi kalau di masjid dia tidak berlari-lari. Dia menghormati dan memuliakan masjid. Nah, itu peran penegakan adab baik dari orang tuanya. Sehingga dia tahu kapan dia harus berlari, kapan dia harus menghormati. Ya, ini pendidikan adab, dan adab itu lebih utama di atas segala sesuatu. Ya. Kemudian terkadang kita sering cenderung pada bahwa anak-anak kita dihukumi sebagai anak tipe visual. Nah, ini hati-hati, belum tentu, ya. Perkembangan teknologi hari ini sebenarnya yang membuat anak itu terkesan tipe visual. Ya. Padahal sebenarnya dalam kacamata Al-Quran, setiap manusia itu harus dikembangkan dan dilatih seluruh idrakul hawas, panca inderanya. Ya, panca indera yang 5 itu semuanya harus dilatih. Nanti lebih besar lagi ditambah dengan akalnya, intuisinya, dan juga kebiasaannya untuk berpegang pada khabar sodik, pada kabar yang benar. Karena itu kemudian, kenapa Allah mengatakan inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu.
Baru wal absara, dan penglihatanmu, wal afidah, hatimu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kata telinga itu didahulukan? Karena memang telinga itu ya di antara modal paling dasar dalam menuntut ilmu. Ya, jadi benar istilah jiping itu ya, ngaji kuping. Memang ngaji itu harus pakai kuping. Karena ada banyak orang melihat tapi tidak mendengar. Tapi sebaliknya orang mendengar akan fokus meskipun dia tidak melihat. Makanya banyak ulama sepanjang sejarah yang dicabut nikmat penglihatannya, tapi tetap semakin pakar keulamaannya, ya, karena dia mendengar. Jadi mendengar itu adalah fungsi yang perlu dibangkitkan, fungsi auditori. Ya. Karena itu tipe-tipe rangsangan yang kita berikan kepada anak kita adalah perpaduan auditori visual, visual kinestetik, auditorial kinestetik. Jadi campuran berbasis keimanan itu yang kemudian perlu dihadirkan. Nah, sejak kapan kita menanamkan adab dan iman kepada anak kita? Sedini mungkin, semenjak dia bisa bersama kita, disitulah kita kenalkan Allah, kita kenalkan bagaimana memuliakan rumah Allah, bagaimana memuliakan kitabullah, ya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil kita perkenalkan kepada mereka. Berikutnya, ada masa mumayyiz, ya, fase tamyiz. Ini istilah dalam fikih. Fase ahliyatil ada'in naqisah. Fase usia di antara sekitar 6 sampai 9 tahun. Ya, angka 6 sampai 9 tahun ini diambil dari hadis 7 sampai 10 tahun. Ya, disinilah kemudian usia di mana kita membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan penegakan syariat. Ya, kebiasaan-kebiasaan hukum. Meskipun memang dia belum dibebani syariat hukum. Ya, pembiasaan penghayatan, misalkan ya kita biasakan dia puasa Ramadan, ya. Pengalaman kita anak-anak umur 5 tahun itu sudah bisa selesai puasa Ramadan 30 hari itu, anak-anak umur 5 tahun, ya. Anak umur 4 tahun dia belajar puasa setengah hari. Ya, puasa sehingga umur 6 tahun dia udah selesai, puasa itu sudah lewat. Ya, dia akan mulai masuk pada menikmati bukan hanya sholat, tetapi tahajud, ya. Dia meminta untuk tahajud sendiri, ya, di samping tarawih berjamaah dengan kita. Dia sudah senang dengan tilawah Quran sambil mentadaburi Al-Quran. Nah, karena itu pembiasaan penghayatan itu yang penting untuk kita hadirkan, ya, dalam usia dengan kecakapan bertidak hukum yang masih lemah ini. Berikutnya adalah masa baligh, ya, masa baligh. Saya batasi sampai 20 tahun karena kita harus punya agenda anak-anak kita umur 20 tahun harus sudah matang pada waktunya. Matang itu dengan telah mencapai seluruh apa yang dibutuhkan untuk menjadi manusia yang sejati. Jangan diperlambat. Ya, banyak anak hari ini ya yang lulus dari kampus terbaik sekalipun umur 22 tahun, ya, hanya berani mengurung di dalam rumah. Tidak berani keluar kalau belum dapat pekerjaan, tidak berani ketemu orang, tidak punya ide, ya, akhirnya dia menghabiskan waktu dengan main game dan seterusnya. Tentu ini adalah satu musibah bagi umat ini ketika ada umatnya dengan kekuatan dan kecerdasan, tetapi ternyata tidak memasukkan dirinya terlibat dalam aktivitas-aktivitas menegakkan peradaban, gitu ya. Karena itu mulai dari umur 9 sampai 20 tahun ini masa baligh yang dimaksud. Ya, meskipun kata baligh itu juga ada beberapa tahapan. Baligh pertama adalah kalau antum lihat dalam Quran surah An-Nur ayat 58 hingga 59 itu adalah baligh ihtilam, ya. Jadi kita sampai pada mimpi basah, ihtilam. Atau kemudian baligh haid, ya, sampai kepada usia haid. Rata-rata umur 9 tahun, 10 tahun, gitu ya. Sehingga pada saat inilah kemudian ada adab khusus, ya. Kenapa ada angka 15 tahun? Nah, ini 15 tahun ini diambil dari hidup Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu yang pernah ingin ikut jihad bersama Nabi di umur 14 tahun dan beliau dilarang. Dan ketika di umur 15 tahun, ya, tentu dengan tubuh yang lebih besar lagi dan seterusnya, Nabi SAW pun mengizinkan beliau untuk ikut dalam medan jihad umur 15 tahun ini. Nah, kira-kira dalam kondisi kita hari ini adalah
umur anak mulai balik hingga usia SMP itu adalah kira-kira diberikan kepercayaan 50-50 hari ini. Nah, anak umur 15 sampai 20 tahun, usia SMA hingga kuliah, itu kita harus bisa jadi teman baginya. Ya, jadi teman. Intinya adalah dalam pendidikan itu jangan sampai anak itu berhenti berbicara dengan kita. Kita sebagai orang tua harus menciptakan kondisi di mana anak tidak berhenti berdiskusi dengan kita. Agar setiap perkembangan itu kita yang paling pertama tahu. Pertanyaan-pertanyaan paling strategis itu kita yang menjawabnya pertama kali. Ya. Nah, karena itu kemudian Al-Quran menjelaskan dalam Quran surat An-Nur ini, kalau dia sudah masa baligh, maka ada adab khusus. Seperti misalkan dia hendaknya masuk ke kamar orang tuanya, wajib izin. Itu Allah yang memerintahkan di 3 waktu. Ya, di waktu malam, menjelang subuh, menjelang qailulah salat zuhur. Ya, hendaknya dia izin ke kamar. Dia juga belajar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Juga dipisahkan tempat tidurnya. Kalau tidur pun dia tidak boleh tengkurap, dia hendaknya tidur ke kanan. Diajarkan mandi dengan benar. Dan diajarkan, sebagian ulama menjelaskan mulai minta dia menghafal surat An-Nur dan mengkaji terjemahannya dan mentadaburi ayat-ayatnya. Karena awal-awal surat An-Nur itu bicara tentang perzinahan. Jadi bagaimana anak sudah balik, dia harus sudah bisa belajar emosi yang benar. Ya. Ini teori dalam Islam. Sehingga tidak ada masa-masa murahaqah. Ya, yang sering terjemahkan masa-masa remaja, masa-masa pubertas, masa-masa di mana ketika puber itu artinya rambut kemaluan. Ketika tumbuh rambut kemaluan, maka kemudian anak itu menjadi anak yang susah diatur. Masa-masa yang diterima sebagai masa-masa yang bandel gitu. Itu tidak ada. Tidak mungkin Allah menciptakan bagi manusia ini masa-masa yang bandel. Begitu sayang kalau umurnya terbatas, ada fase-fase di mana tidak bertambah ilmu dan amal. Bukankah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah katakan, kalau engkau punya anak muda, nggak cinta dengan ilmu, maka takbiri dia 4 kali. Nggak ada manfaatnya. Nah, tetapi juga jangan sampai kita memasukkan ilmu di luar tumbuh kembangnya. Jadi ilmu di usia anak, usia dini, itu adalah bukan calistung. Bukan membaca, menulis, berhitung. Biarkan dia memaksimalkan pengembangan jasadnya di usia 6 tahun pertama. Bahkan kalau perlu kita rangsang dengan kurikulum-kurikulum tertentu dari kita yang berkorelasi pada fisik, kemampuan linguistik dan pendengarannya. Ya. Banyak orang tua, banyak anak-anak yang sebenarnya menjadi korban ideologis orang tuanya. Ya. Jadi orang tuanya menginginkan anaknya cerdas, akhirnya misalkan di usia dini dia dipaksa mengikuti kursus ini itu. Ya, sehingga terjadi gangguan pada kejiwaannya, misalkan gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, kembali kepada moderator dulu. Ini saya sampai jam berapa ya? Moderator? Sampai jam 5.15. Baik. Saya lanjutkan kalau begitu paparannya sampai 5.15. Apa kewajiban kita sebagai orang tua pada anak kita secara umum? Ya. Saya kumpulkan 11 kewajiban orang tua pada anak. Ya, saya kumpulkan 11 kewajiban orang tua pada anak. Yang pertama adalah meyakini bahwa setiap anak itu ada rizkinya. Ini penting. Ini bagian daripada iman. Quran surat Al-An'am ayat 151. Jangan sampai kita memandang anak kita sumber musibah, persoalan. Ya. Ya, innallaha ma'azani abdi bi. Allah itu bersama persangkaan hamba. Makanya selalulah berprasangka baik kepada Allah. Selalulah hadirkan cara pandang yang benar kepada anak-anak kita. Maka Allah akan mudahkan urusan kita. Yang kedua, selalu berkomitmen untuk mendidik anak menjadi ulama. Ulama yang kami maksud bukan saja ulama agama, ya, karena istilah ulama agama hari ini kan istilah peradaban barat. Ada agamawan, ada ilmuwan. Kalau dalam peradaban Islam, generasi yang kita ingin bangun, itu adalah generasi yang agamawan sekaligus ilmuwan. Dan ilmuwan yang juga agamawan. Karena memang ketika seseorang itu beragama dalam pengertian
kita dekatkan dengan Al-Quran dan dia terbiasa mentadabburi seluruh ayat Al-Quran itu, maka anak kita akan mencintai ilmuwan. Ya, baik ilmu-ilmu social sciences maupun natural sciences, ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu alam. Itu otomatis. Kenapa? Karena memang seluruh ayat Quran mengandung dua cabang ilmu itu secara umum. Ya. Ya. Nah ini maka berkomitmen mendidik anak jadi ulama. Sebagaimana istrinya Imran, ya, yang bernazar, ya, kalau anak ini lahir sehat, aku akan curahkan hidupku untuk menjadikan anak ini berbakti kepadamu. Itu harus ada niat itu. Jadi kita niatnya tinggi, membuat anak ini berbakti kepada Allah. Bukan membuat anak ini menjadi anak yang kaya, yang nanti hidupnya bahagia dengan harta, dan orang tuanya akhirnya dapat pemberian juga dari anak. Nggak usah mikirkan itu. Ya, itu terlalu sifatnya rendah dan duniawi. Tapi kalau anak itu dibimbing untuk mengejar yang tinggi, yang rendah pun insya Allah dia tidak akan lupakan, gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau dia hanya didesain untuk sesuatu yang rendah, maka dia akan sulit dan tidak tahu bagaimana cara meraih yang tinggi. Ya, itu bagaimana orang-orang terbaik dulu berencana, punya rencana, bahkan bernazar sebelum anaknya lahir untuk menjadikan anaknya berbakti kepada Allah. Yang ketiga, memberikan nama yang baik. Jadi bagaimana kemudian kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Karena nama itu kan doa, sehingga nama itu adalah panggilannya. Sehingga ketika dipanggil dia jadi doa. Misalkan kalau antum punya anak Abdurrahman, artinya apa? Hamba Allah yang maha penyayang. Nah, itu kan doa, mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Ya, karena Nabi sudah mengatakan, didik anakmu jadi hamba Allah. Supaya, karena cuma dua pilihannya. Kalau engkau tidak didik anakmu jadi hamba Allah, dia akan jadi hamba dunia, abdud dunia. Cirinya dia abdud dinar dan abdud dirham. Hidupnya ngejar uang terus. Ya, siang malam ngejar uang. Dia rela menyuap orang. Dia rela melakukan berbagai cara hanya supaya dia mendapatkan uang yang banyak. Ya, dia tidak sadar kalau tiba-tiba dia mati, dia belum punya amal. Nah, itu kesadaran yang penting untuk dihadirkan. Karena itu, kalau kita sudah memberikan nama kita dengan nama yang baik, Abdurrahman misalkan, ya jangan sampai kemudian dikorupsi namanya. Ya, misalkan kita panggil jadi Maman gitu ya. Jadi Abdurrahman jadi Maman itu nggak boleh. Ya, saya punya anak namanya Abdurrahman, ya saya panggil Abdurrahman, lengkap. Ini kita malas mendoakan. Kalau doa malas, ya bagaimana anaknya berhasil positif? Juga jangan panggil Rahman. Ya, Ar-Rahman itu nama Allah, asma Allah. Dipanggil Abdurrahman. Ya, Abdullah. Ya panggil Abdullah. Jangan Dullah. Ya, itu menyingkat. Muhammad. Muhammad itu sifat yang paling terpuji. Di atas Ahmad, di atas Mahmud. Muhammad. Jangan dipanggil Mamat. Itu kadang-kadang kita malas malas mengulang, malas melengkapi. Itu bagaimana kita memberi nama yang baik dan menyempurnakan, merawat nama yang baik. Berikutnya, ya, sebagaimana keluarga Imran, ya, dia carikan lingkungan pendidikan dan makanan terbaik untuk anaknya. Jadi memberikan lingkungan pendidikan, dia akan berikan anaknya kepada guru yang baik. Jadi bukan sekolah yang baik. Karena sekolah itu substansinya gurunya. Maka yang perlu antum perhatikan ketika menyekolahkan anak antum bukan di mana sekolahnya. Itu pertanyaan yang keliru. Tapi siapa gurunya? Ya, siapa guru? Antum harus tahu siapa gurunya. Bagaimana adab gurunya. Jadi orang soleh itu selalu mencari siapa gurunya, bukan mana sekolahnya. Ya, sama seperti hari ini misalkan. Banyak orang bangga ketika anaknya lulus di salah satu kampus ternama, katakan fakultas psikologi universitas tertentu. Ya, terkesan sukses karena memang untuk masuk situ sulit. Ya. Jadi kalau lulus gengsinya besar, tinggi. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa anaknya ini belum tentu siap menerima ilmu-ilmu yang telah terbaratkan di kampus tersebut. Misalkan dalam ilmu psikologi terbaru, LGBT tidak lagi diajarkan sebagai penyakit jiwa di fakultas psikologi kampus tersebut. Tapi sudah diajarkan itu hal yang biasa.
LGBT itu bukan penyakit jiwa. Sodomi itu bukan penyakit jiwa. Ya, kalau itu yang diajarkan kepada anak kita, kesannya dia terbaik padahal dia sedang dimasukkan ke dalam ya kerangkeng harimau. Ya, pemikirannya lama-lama dimakan. Pemikiran Islaminya lama-lama dimakan. Ya, akhirnya dia menjadi anak yang mungkin secara zahir kelihatan Islami, tapi pemikirannya sudah barati, terbaratkan. Bahkan dia menjadi pejuang-pejuang untuk mensukseskan pemikiran-pemikiran dan agenda-agenda barat misalnya. Nah, jadi harus kita redefinisi apa yang disebut sebagai sukses dan tidak sukses itu. Ya, prestise dan tidak prestise. Kita punya Islamic worldview, pandangan hidup Islam yang kemudian membimbing kita untuk memilih dan bahagia dengan pilihan yang benar, gitu ya. Makanan terbaik misalkan, kita tahu anak itu tumbuh kembang bersama makanannya. Kalau kita biasa memberikan makanan yang tidak halal, ya, kalau beli sesuatu di mall, kemudian kita nggak pernah melihat halal atau tidak makanan tersebut, yang penting dia presise, mahal, ya, buat brand luar negeri, nah, itu keliru cara pandang kita. Ya, makanan itu cuma dibungkus doang. Nah, yang masuk ke badan itu substansinya. Kalau substansinya haram, anak kita akan berpikir haram dan sulit untuk menerima ilmu-ilmu yang baik, dan yang lebih persoalan adalah doanya terhijab dari pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berbahaya sebenarnya. Ya. Karena itu selalu perhatikan makanan anak-anak kita. Ya. Lebih baik mereka dibiasakan makan di rumah yang jelas sumbernya, prosesnya, daripada dibiasakan dia jajan di luar. Itu makanan terbaik. Atau banyak memakan buah-buahan, seperti Maryam dulu diberikan buah-buahan dari surga. Di buah-buahan itu secara umum baik. Ya. Berikutnya yang kelima, menyusui hingga 2 tahun. Itu kewajiban orang tua. Ya. Bahkan metode pump itu, ya, memompa air susu itu juga dipandang tidak baik secara psikologi. Ya. Tetap yang namanya menyusui langsung itu ada keterkaitan, ya, silah di antara dua manusia itu. Berikutnya yang keenam, mendoakan hanya yang baik. Hatta antum sedang marah-marahnya, doakan dia baik. Ya. Saya kutuk engkau jadi imam Masjidil Haram, misalkan gitu. Boleh. Ya. Daripada aku kutuk engkau jadi monyet, itu kalau beneran repot. Tapi kalau aku kutuk engkau jadi imam Masjidil Haram, boleh. Jadi doakan yang baik. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 ini menarik nih. Ya, yang poin ke-8 itu bicara tugas orang tua itu wa'mur ahlaka bis-shalah. Bimbinglah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha. Bersabarlah dengan pembimbingan itu. Tapi di ayat ke-131-nya itu bicara tentang agar orang tua tidak materialistik. Nah, ini pemikiran ini. Saya sering mengamati, ya, banyak orang tua yang senang menghabiskan waktu liburnya di mall. Ya, makan di mall, ya, pokoknya agendanya tidak lepas tuh setiap pekan di mall. Itu sebenarnya kurikulum pada akhirnya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kita sebenarnya sedang memperkenalkan lingkungan mall kepada anak-anak kita. Dia mengamati ada branding-branding sepatu, branding jam, orang-orang yang kemudian ganteng dan cantik berlalu lalang dengan branding-branding tersebut. Maka jangan heran kalau kemudian dia akhirnya lebih cepat dewasa dalam pengertian yang negatif, gitu ya. Dan cara berpikirnya adalah cara berpikir materialistik. Ya, belum lagi ketika lingkungan sekolahnya juga mendukung itu. Jadi ketika kita melihat sekolah juga kita perlu melihat kira-kira siapa nanti akan menjadi teman-teman anak-anak kita. Ya, itu akan membentuk pola pikir dia. Karena itu kenapa kemudian saya sering tawarkan kepada para orang tua, coba ayo kita buat kurikulum ke gunung misalkan. Ya, saya buat Jambore Keluarga Quran itu dengan kawan-kawan, ya, itu sudah edisi keempat. Itu dari situ saya banyak belajar. Ternyata banyak keluarga-keluarga yang sangat berterima kasih ikut itu. Ya, karena apa? Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka camping. Anak-anaknya senang, ya jelas senang. Karena memang anak-anak itu senang dengan alam. Kita saja yang mengintervensi dari alam ke mall.
Ya, karena itu kita perlu banyak kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Ya. Jadi kita harus mengalahkan kemauan kita dengan anak-anak kita. Kita ingin nonton telenovela, ibu-ibu senang telenovela, tapi ibu-ibu kan paham apa dampaknya bagi anak ketika menonton itu. Nah, kita harus mampu mengalahkan itu. Nah, itulah sosok mu'addib itu, pendidik itu, di mana kita mampu mengalahkan keinginan kita untuk tujuan besar amanah Allah atas anak-anak kita ini. Nah, berikutnya adalah nomor 9, menanamkan adab dan ilmu. Adab didahulukan ya daripada ilmu. Ini tafsir dari Quran surat At-Tahrim ayat 6, ketika Ali mengatakan addibuhum wa'allimuhum. Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Kemudian yang ke-10, mendidik anak dengan ihsan agar tidak menjadi cobaan. Ini cukup banyak Allah mengulang-ulang masalah ini. Ya, Allah sangat khawatir orang tua itu tidak profesional mendidik anaknya. Ya, anak itu nggak usah dididik, nggak usah antum pikirin. Dia tetap tumbuh besar kan, nggak tumbuh kecil. Tetap tumbuh besar. Tiba-tiba nanti dia ada SMA. Terus udah bilang, ya ayah ini saya ikut masuk kuliah mana nih? UMPTN ada pilihan ini nih. Nah, kalau antum nggak pernah mendesain, akhirnya antum baru sadar anak antum sudah mau kuliah. Terus antum bilang, ya udah pilihlah yang cepat cari kerja aja. Nah, udah itu namanya pemikiran pragmatis. Seharusnya kita mendesain anak kita hari ini, ya, dan berdialog dengannya, dikorelasikan bahwa hari ini peradaban Islam sedang mundur, hegemoni peradaban Barat sedang memimpin. Karena itu hegemoni peradaban Barat ini harus diambil alih, tapi syarat-syaratnya harus ada. Harus kita munculkan pakar-pakar di berbagai bidang. Nah, pakar-pakar di berbagai bidang itu kita desain anak-anak kita untuk dia mau memilih. Ya, antum memilih jadi pakar apa? Kita dialog dengan mereka. Ya, jangan kemauan kita, tapi kita sebagai orang yang paham, kita sampaikan kepada mereka. Nah, akhirnya anak kita mungkin ada yang memilih jalur ini. Oke, kalau dia mau itu kita bantu. Ini jalurnya kita tawarkan lagi. Sebaiknya ikut ini. Begitu. Ya, jadi selalu desain keluarga kita adalah keluarga yang tidak lepas daripada peradaban Islam. Ya, kalaulah peradaban Islam itu tidak lahir di usia kita, tidak bangkit kembali di usia kita, mudah-mudahan kita dicatat sebagai salah satu peletak dasar-dasar bangkitnya peradaban itu. Yang ke-11 adalah mendidik anak untuk mendoakan kedua orang tuanya. Ini caranya adalah, ya di Al-Quran mengajarkan, ajarkan anakmu untuk berdoa. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya, antum bisa meneladani ya dengan skenario atau tidak dengan skenario. Misalkan berdoa selepas sholat ya kepada kakek dengan neneknya. Ya, dia pun mendengarkan, oh ternyata ayah saya berdoa dengan penuh khusyuk kepada untuk orang tuanya. Ya, jadi dia tahu antara keteladanan, teori, ilmu semuanya berpadu. Ya. Nah, kata kunci dari pendidikan itu adalah pada dialog. Ya. Kata kunci ada pada dialog. Karena itu berdialoglah kepada keluarga-keluarga kita. Dan dialog itu dilakukan oleh ayah paling banyak di dalam Al-Quran daripada oleh ibu. Ya, lebih banyak oleh ayah daripada oleh ibu. Jadi jangan sampai ada ya keluarga di Bale Ceni misalkan yang ayahnya bilang, Mama, didik dong anakmu itu, bandel sekali dia. Ya, pokoknya jadi baik. Abi udah capek kerja. Abi kasih uang, kasih baju, kasih rumah. Ya, Umilah yang mendidik dia anak jadi baik. Nah, ayah seperti ini ayah yang tidak paham, tidak pernah tadabbur Al-Quran. Padahal perintah berdialog, berkontribusi menanamkan iman kepada anaknya itu lebih banyak ditugaskan kepada ayah yang waktunya terbatas daripada ibu yang waktunya banyak di rumah. Itu ada pelajaran. Ya, sehingga seorang ayah itu menyadari waktunya terbatas, tapi dia diwajibkan untuk tetap menanamkan iman dalam diri anak-anaknya, maka berarti apa yang harus dia lakukan? Seperti Luqman, ya, Luqman itu punya agenda hidup yang banyak tentunya. Tapi di waktu-waktunya yang sedikit, dia selalu ya tertarik dan selalu senang berdialog dengan anak-anaknya. Meskipun usia anak dan istrinya lebih cepat dibandingkan usianya nantinya ya. Ya, itu apa yang dilakukan oleh ayah yang cerdas itu. Ayah itu akan memberikan pengantar ilmu, motivasi ilmu.
pembuka, muqaddimah, ya, dan sekaligus mengevaluasi nanti. Itu yang bisa dilakukan oleh ayah yang waktunya sedikit. Ya. Nanti turunan detailnya adalah dari ibu. Contoh misalkan di poin ke 13 ya. Dari poin 13 itu lihat ayat ke-16. Allah katakan, Luqman mengatakan, wahai anakku tersayang, perbuatan baik sebesar biji sawi berarti kecil ya, tersembunyi di dalam batu, nggak kelihatan nih, dan batu itu tersembunyi di dalam bumi, makin nggak kelihatan lagi. Jangan remehkan, itu besar nak di hadapan Allah. Jadi pengantar ilmu ini yang paling penting. Bagaimana anak tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Dari kalimat siapa? Dari ayahnya. Nanti anaknya bertanya, misalkan, perbuatan baik yang kecil itu apa saja ya? Nah, itu nanti peran ibu masuk. Ibu masuk dengan mendetailkan, ini loh perbuatan baik. Nah, jadi kalau ayah sudah masuk berperan, itu akan klop, serasi sama ibu. Nah, kita harus munculkan keserasian dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Ya. Baik, sudah pukul 17.15. Ya, slide-nya masih banyak. Ya, kira-kira sampai itu dulu ya, karena kita fokus pada tumbuh kembang anak. Demikian Bapak Moderator, pengantar dari kami. Silakan kalau ingin didiskusikan lebih dalam. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya jawab dulu, Ustaz? Iya, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Adib. Pertanyaannya gini, Ustaz, dalam masa prenatal, apakah yang bisa dilakukan oleh calon ayah agar nanti anak bisa menjadi anak yang soleh atau soleha, cerdas dan bisa menjadi ulama? Sekian, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masa prenatal itu masa kelahiran. Maka yang perlu dilakukan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari awalnya, satu, biasakanlah laki-laki itu makan yang halal. Jadi seluruh dagingnya, darahnya, yang juga akan menjadi spermanya, itu nanti adalah sesuatu yang baik. Kemudian carilah istri yang juga baik. Ya, ilmunya, nasabnya. Dia bukan sedang cari istri itu sebenarnya. Dia sedang cari ibu bagi calon anak-anaknya. Nah, karena itu kondisikan istri juga. Mungkin anak istri kita senang makan Indomie, senang makan di luar jalan. Nah, kita suami membimbing mereka. Ya, Umi, engkau telah jadi istriku. Makanmu harus teratur. Karena makanan itu nanti berdampak pada akal, jiwa, dengan jasad. Kita makan yang sehat, yang thayyib. Orang beriman itu udah nggak bicara lagi makanan halal. Ya, Al-Quran bicara, wahai orang-orang beriman, makan yang thayyib, yang sehat. Karena itu jadi darah, itu jadi sperma. Ya. Karena itu, perhatikan makanan yang baik. Nah, kemudian ketika proses bertemunya nutfah laki-laki dengan nutfah perempuan, Nabi katakan, engkau kalau ingin punya anak soleh, ketika ikhtiar itu juga wajib berdoa. Nah, ini biasakan ayah bunda selalu berdoa ketika menyentuh istri kita. Allahumma jannibna syaitan. Syaitanu maros. Ya Rabb. Ya. Jauhkanlah syaitan dari anak yang akan kau berikan rizkikan kepada aku ini. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan dirizkikan. Nah, itu doa. Yang ketiga, kemudian ya, menghadirkan niat yang baik dan najar yang baik untuk anak-anak kita. Begitu kemudian di hari ke-121, ya, di hari ke-121 itu muncul ruh, ya, muncul kehidupan. Maka semenjak hari ke-121 dari pembuahan, ya, berarti sekitar ya 4 bulan, ya 4 bulan. Ada mulai masuk bulan kelima, 30 kali 4, 36, mulai masuk bulan kelima, di situ ada kehidupan. Nah, pada saat itu kemudian dia sudah hidup. Emosi orang tua itu sudah mulai diatur. Anak itu sudah mulai tumbuh kembang, telinganya mulai terbangun, tercipta, nanti matanya, jari jemarinya, tubuhnya, limpanya, jantungnya, hatinya, lambungnya. Ya. Saat itulah kemudian hendaknya orang tua mulai mengontrol emosi. Jadi emosi ini boleh jadi akan jadi menurun kepada anak. Ya, emosinya, kemudian pendengarannya, perbanyak mendengarkan murattal Al-Quran, memperbanyak
pendengar Al-Quran, ya, dan seterusnya, sehingga kemudian banyak dialog, mengusap-usap anak, sehingga ini namanya stimulasi ketenangan jiwa bagi anak. Ya, itu yang bisa dilakukan masa prenatal. Ya, di antara melengkapi. Baik, saya kira itu jawaban. Baik, berikutnya apa pertanyaannya tadi? Saya baca di chat ya. Pak moderator, izin baca di chat. Bapak moderator, saya izin baca di chat. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Baik, saya baca ya. Putri saya lulus SMA di pesantren tahun ini. Lebih kurang sudah 25 juz hafalannya. Untuk melanjutkan studinya baiknya ke perguruan tinggi apa ya Ustaz? Yang pertama, ya saya bicara teorinya dulu. Pastikan anak Bapak itu satu bahagia bersama Al-Quran. Itu yang perlu dihadirkan. Yang kedua, pastikan anak Bapak mencintai, mentadaburi Al-Quran. Karena memiliki anak penghafal Quran itu bukan target akhir. Karena kewajiban kita sebagai orang tua adalah sama sebagaimana kewajiban kita pada diri kita, yaitu melahirkan anak yang faham isi Al-Quran. Kalau dia faham isi Al-Quran, insya Allah dalam ke studi manapun dia sudah punya world view, framework dalam jiwanya, ya, agar dia punya benteng untuk masuknya ideologi-ideologi sekuler, liberal, pluralisme agama dalam pemikirannya. Ya, nah kemana itu dia perlu masuk? Itu jangan diputuskan di forum ini. Itu harus didiskusikan dengan anak kita. Anak kita dia keinginannya apa? Sampaikan dulu keinginannya. Kemudian kita dialog. Sambungkan dengan peradaban Islam. Peradaban Islam ini butuh orang-orang yang otoritatif di bidang ini misalkan. Tawarkan kepada dia. Cari jalan tengahnya. Musyawarahkan. Sepakati. Nah, itulah yang terbaik kita bisa lakukan. Ya. Jadi pastikan anak kita itu ya ingin menegakkan peradaban. Nah, di antara cara dia menegakkan peradaban, dia merasa bahwa dia harus kuliah. Nah, harus muncul perasaan itu dalam jiwanya, sehingga dia kuliah itu dalam rangka untuk ya mengembalikan peradaban yang hilang, peradaban Islam yang hilang. Nah, cara berawal dari niat yang benar, tujuan yang benar, insya Allah akan lahir motivasi yang tidak berhenti. Dan sampaikan kepadanya, kalau engkau sudah menempuh kuliah, maka jangan pernah berhenti berkuliah. Sampai engkau menjadi S1, S2, S3. Sampai otoritatif di sana, profesor sekalipun. Karena banyak orang hari ini berhenti kuliah karena udah dapat kerja. Karena memang di cara pandangnya kuliah itu untuk cari kerja, keliru. Untuk kaya kita nggak perlu kuliah. Ya, untuk kaya tidak perlu kuliah. Tapi kita kuliah supaya kita menjadi otoritatif di bidang ilmu tersebut. Ya, jadi ini jawaban saya yang awal. Ya. Kalau secara pribadi, saya menganjurkan kalau bisa didorong ke kampus-kampus di luar negeri. Ya. Kenapa? Dengan pertimbangan agar dalam mengembalikan peradaban yang hilang itu dia punya jalur internasional, punya cara pandang internasional, meskipun dia bergeraknya lokal. Karena nanti teman-teman bisnisnya, rekan-rekan seperjuangan itu adalah tergantung siapa teman-teman kuliah. Di kuliah itu substansi dasarnya adalah membangun jaringan dan pengalaman. Bukan sekedar knowledge. Knowledge bisa diperoleh dari manapun di zaman teknologi hari ini. Tapi yang mahal itu adalah jaringan yang kuat. Ya, jaringan yang kokoh. Bapak bisa dorong anak ke Turki misalkan. Ya, karena Turki sedang maju, sedang berkembang, dan dia berkorelasi dengan peradaban. Bisa ke Mesir misalkan. Ya, atau bisa ke Yordania misalkan. Ya, jadi ada banyak pilihan. Ya, atau bisa ke Malaysia, misalnya di Malaysia itu ada kampus yang sangat otoritatif dalam masalah ilmu seperti KSIS, ya, KSIS di Malaysia. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini nanti tergantung nanti dia ke arah mana keinginan. Jadi nanti kita bisa arahkan. Baik, yang kedua, bagaimana anak-anak caranya agar anak-anak tidak suka main game ya? Ya nggak mungkin. Anak-anak itu suka main game. Masa dia nggak suka main game? Kan game itu permainan. Pasti dia suka.
Persoalannya adalah bagaimana dan seperti apa cara dia main game. Kita ingin menghayati, kalau misalkan Bapak jadi anak-anak, ya Bapak punya teman-teman semua main game, kemudian Bapak ngumpul sama mereka, perbincangan mereka pasti apa? Game kan? Belum film. Kalau film tuh nanti anak lebih besar lagi. Ya, ada anak kecil tuh biasa game, cerita game. Nah, Bapak nggak ngerti game. Kira-kira Bapak bisa bersosialita nggak dengan mereka? Nggak bisa kan? Akhirnya Bapak jadi terasing, teralienisasi. Nah, kalau begitu apa? Jalan tengahnya adalah dia juga harus tidak buta dengan game itu. Tapi juga dia harus sadar bahwa game itu buruk bagi matanya, bagi emosinya, bagi jiwanya, gitu. Nah, di antara dua itulah kemudian kita berjalan, ya. Ya, contoh misalkan saya di rumah, game itu tidak setiap hari, bahkan anak tidak main game juga, nggak ada masalah. Tapi kalaupun dia main game itu kita batasi 10 menit. Ya, 10 menit selesai. Jadi kita sudah bisa belajar memberikan kepercayaan kepada anak dan membuat dia bertanggung jawab. Ya, mengobati kerinduan sesuai ukurannya saja. Jadi main game itu bukan jadi pekerjaan. Karena itu orang tua harus kreatif untuk mengalihkan anak pada situasi yang lebih menarik daripada game. Ketika game itu menjadi tidak ada lagi, apa yang lebih menarik? Bukan televisi juga pastinya. Nah, jalan satu-satunya adalah apa yang menjadi analisa kemunduran umat ini diantaranya adalah rendahnya literasi umat. Indonesia ini jumlah penduduknya saja yang banyak, tapi literasinya rendah. Karya-karya ilmiah sedikit, jurnal-jurnal sedikit. Ya. Karena itu dia harus dibiasakan banyak membaca sejak kecil. Tapi dia senang baca komik, nggak apa-apa. Baca komik-komik yang islami. Kita investasi gaji kita sebagian untuk beli komik-komik ya yang islami. Dia senang baca komik. Biasakan anak itu berlama-lama dengan komik. Nanti sudah kelas 4, kelas 5 mulai hibrid. Kita kenalkan dengan kitab-kitab yang bukan komik tapi mengandung kisah. Pelan-pelan. Ya. Insya Allah sudah banyak sekali kejadian anak-anak yang terbiasa literatifnya bagus sejak kecil, maka anak itu akan punya narasi. Inilah bekal-bekal bagi mereka calon-calon pengusaha, calon-calon entrepreneur, ya, calon-calon pendidik, ya. Ketika mereka terbiasa punya pengetahuan yang banyak sejak kecil, ya, dan itu dibiasakan dengan membaca. Ya. Nah, karena itu orang tua harus kreatif dan berkorban. Yang jelas, jangan jadikan game itu bagian daripada kurikulum, apalagi jangan jadikan kurikulum yang berlebihan. Ya, apalagi kemudian menjadi satu keharusan dalam kehidupan. Jangan. Dia semacam obat saja. Obat juga kalau diminum berlebihan dia akan sakit kan. Tapi kalau nggak diberikan sama sekali juga akan sakit. Tapi berikan secukupnya, maka anak nanti akan belajar mengontrol emosinya. Ya, insya Allah banyak, dan kita udah sadar banyak sekali persoalan dari game itu. Ya, bahkan di China itu sampai ada, ya kan? Karena banyak di Cina orang mati karena game. Ya, karena orang itu kalau sudah main game sampai nggak mau ke kamar mandi juga sama sekali. Itu nanti udah tingkat akut ya. Nah, kita jangan sampai punya penyebab daripada anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang habis dengan game. Karena saya juga banyak menemukan ya para pemuda ya meskipun S1, S2, S3 di beasiswa di Jepang di mana gitu ya. Tapi mereka memang dari kecil terbiasa main game, akhirnya emosinya tidak stabil. Dan ketika mereka menikah dengan wanita, istrinya tetap game nomor 1. Wanita itu jadi nomor 3 atau nomor 4. Akhirnya ya cerai juga akhirnya. Karena game. Padahal dia orang cerdas. Nah, ini emosi yang tidak stabil itu yang penting kita bantu. Ya. Ini masalah game ya. Makanya ada no mobile phobia di Inggris itu. Baik, berikutnya mohon tips praktis pengasuhan untuk orang tua yang dua-duanya bekerja. Wah, itu sulit. Saya tidak punya pengalaman ya. Karena begini, ayah bekerja, ibu bekerja, anak kan harus dididik. Dididik sama siapa? Beda loh dijaga sama dididik. Ya, dijaga, kalau dijaga antum bisa bayar orang menjaga. Tapi pendidikannya di mana? Padahal pendidikan anak itu 60%
paling efektif di rumah. Di sekolah itu 20%. Kemudian di lingkungan masyarakat itu 20%. Nah, kalau kemudian ternyata kemudian dua-duanya bekerja dan belum ada solusi untuknya, biasanya kan menjaga, ada penjaga. Nah, penjaga ini belum tentu punya ilmu pendidikan. Ayah bundanya saja belum tentu punya ilmu pendidikan kan? Makanya ketika saya buat sekolah adab untuk orang tua, itu yang ikut banyak. Dan mereka mengakui kami belum punya ilmu, makanya kamu pengen belajar. Itu ayah bunda yang gelarnya tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Bagaimana kalau kita jaga dengan seorang wanita yang nggak punya ilmu, ya, dia juga belum punya pengalaman menikah, ya tentu tugasnya menjaga, bukan mendidik. Padahal anak ini harus dididik, itu amanah. Ya, ini amanah. Karena itu kemudian harus dicari solusi. Biasanya solusi yang aman itu adalah memberikan kepada orang tua. Tapi kan kita juga tidak mungkin memberikan kepada orang tua ya. Orang tua kita sudah sepuh, dulu sudah merawat anak kecil, sekarang merawat anak kecil lagi, gitu kan? Jadi itu juga bukan tindakan yang bijak. Ya, akhirnya apa? Menitipkan ke sekolah. Menitipkan ke sekolah, pokoknya semakin lama sekolah itu semakin lama sekolah itu belajar sampai jam 5, itu semakin bagus menurut keluarga ini. Kenapa? Ya praktis pulang kerja langsung dijemput. Mudah-mudahan anaknya jadi baik, kan gitu kan? Ini persoalan itu. Jadi saya kira saya tidak punya pengalaman untuk masalah ini. Ya, yang jelas fungsi pendidikan itu harus ada yang menggantikan. Ya, misal ya ada kejadian di keluarga asatiz ya, keluarga ustadz. Istrinya dai, suaminya dai, istrinya daiyah. Ini contoh ya, contoh solusi yang menurut saya bagus. Ya, suaminya dai, istrinya daiyah. Dua-duanya sibuk. Anak siapa yang jaga? Nah, istrinya mengusulkan kepada suaminya untuk menikahi murid terbaiknya. Di murid terbaiknya jangan jadi dai, dididik dan menjaga anak-anak mereka. Dan itu tugas yang mulia, membangun generasi itu. Ya. Makanya kami di kampus Ibnu Khaldun itu sampai punya rencana bangun S2 program keluarga sakinah. Dan itu sudah banyak peminat, cuman memang terkendala masalah jumlah dosen harus 6, ya, dan seterusnya gitu ya. Karena bagi kita S2, bahkan kalau perlu S2, ibu-ibu itu untuk menjadi ibu yang terbaik dalam membangun generasi. Ayah-ayah terbaik dalam membangun generasi. Supaya dua-duanya punya ilmu. Ya. Jadi sisi yang hilang itu sebenarnya cuma sebentar. Saya sering sampaikan, anak-anak itu cuman ya sampai usia SD aja sama kita. SMP SMA umumnya kalau dia sudah boarding, udah lepas sama kita itu. Ya, makanya coba di usia SD itu coba ya bagaimana kebahagiaan kita itu sebenarnya akan terukur dari lahirnya anak-anak yang beradab. Cukup banyak orang tua yang menyesal hari ini ya ketika mereka tertawa di usia muda, banyak akhirnya menangis di usia tua. Ya, banyak yang di usia tua akhirnya mereka tidak beristirahat, harus ke Inggris melihat anaknya yang ternyata mensodomi 192 orang, padahal terkesan pintar, cerdas, dan seterusnya. Ada orang tua yang harus begini dan begini. Ya. Jadi, ini memang kerja tidak ringan, tapi ini kerja luar biasa, kerja peradaban. Karena itu berbahagialah menikmati tugas-tugas kita sebagai orang tua, ayah bunda, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadikan keluarga-keluarga kita semuanya keluarga-keluarga yang salih dan salihah dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, itu tadi kajian dari Ustadz Wijo. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ustadz untuk mengisi di tengah-tengah warga perumahan Bali ini Ustadz. Semoga materi tadi yang sangat bermanfaat mungkin untuk keluarga di Bali Ceni ini, karena ya di daerah sini memang masih banyak anak-anak ya Ustadz ya. Jadi kami sebagai orang tua mungkin dibukakan pintunya gitu Pak Ustadz atau jendelanya sehingga bisa mencari lagi sourcing mengenai parenting ini Ustadz, khususnya masalah khususnya adab untuk mendidik anak Ustadz. Terima itu saja mungkin dari saya Ustadz. Mungkin ada
uh, akhir kata atau apa gitu, Ustaz? Closing statement ya. Closing Baik, statement. bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin melahirkan anak yang soleh dan soleha. Soleh itu puncaknya baik. Lahir anak soleh kalau berpadu seluruh kebaikan yang ada dalam Al-Quran, yaitu thayyib, baik, makanannya baik, yaitu khair, yaitu jiwanya baik, yaitu ma'ruf, yaitu kita biasakan dia dengan perbuatan baik, yaitu ihsan, dia dibiasakan melakukan semua perkara itu dengan keyakinan muraqabatullah, senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai salih. Karena itu ciri soleh itu adalah nanti muslih. Jadi orang soleh itu adalah orang yang akhirnya bergerak ke tengah masyarakat untuk melakukan perbaikan, dimulai dari perbaikan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, gitu ya. Nah, inilah generasi-generasi yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dia disebut khairu ummah, ya, dia disebut generasi Rabbani, dia disebut ibadur rahman, dan banyak lagi segudang gelar yang harusnya kita kejar dan kita kenalkan kepada anak-anak kita. Karena itu kemudian mari bersama bergenggaman tangan kita perdalam pemahaman kita dalam Al-Quran, karena sumber parenting terbaik adalah Al-Quran, dan Al-Quran ini telah terbukti secara teori maupun sejarah, di mana praktiknya mampu melahirkan generasi-generasi yang tidak dikotomi antara agama dengan sains, generasi-generasi yang memimpin, generasi-generasi yang memersatukan, generasi-generasi yang mencerahkan dunia ini. Dan tidaklah kembali peradaban kecuali berulangnya cara yang pernah dilakukan oleh generasi terbaik dulu, ditarik dalam konteks kekinian. Mudah-mudahan kerja ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai sebuah kebaikan, sehingga kita layak untuk duduk dan berkumpul di tingkat derajat yang bersama orang-orang yang pernah berkeringat dalam mendidik anaknya di masa lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Saya cukupkan demikian. Ya, mungkin kita berada di penghujung acara ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik.